يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali kembali lagi bersama saya Muhammad Hizbullah dalam program Kajian Islami TVRI. Kita rutin tayang akan memberikan inspirasi insya Allah buat seluruh masyarakat Indonesia, terutama tentang tema-tema keislaman. Pada kali ini kita akan membahas tema tentang iman dan aman. Ini dalam kosakata yang sama, bentuk yang sama, tetapi dia maknanya bisa mungkin jadi nanti akan sama. Apa sih artinya iman? Mungkin iman selama ini kita pahami sebatas kita selama ini hubungan dengan Allah, ya, hubungan percaya kepada Allah, malaikat hingga kepada hari kiamat, qada qadar. Tapi mampukah iman yang sudah tertanam di dalam jiwa ini kemudian menjadi sumber inspirasi lahirnya keamanan? Keamanan bagi masyarakat, keamanan bagi warga negara, keamanan bagi orang-orang terdekatnya kita. Soalnya ada hadis juga mengatakan bahwa seseorang tidak dikatakan beriman kalau dia belum mencintai dirinya, mencintai orang lain seperti mencintai dirinya, atau enggak menghargai atau enggak aman tetangganya dari lisan dan tangannya. Apa benar dan seperti apa nanti penjelasannya, kita akan membahas lebih dalam bersama dengan guru kita, yaitu Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Bisa disapa buat seluruh pemirsa yang ada di rumah. Semoga yang senantiasa rutin menonton kajian kita dijaga oleh Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan kebaikan dan keberkahan buat kita semuanya, dan mudah-mudahan kajian kita ini mendatangkan manfaat dan keberkahan buat kita semuanya. Baik, selanjutnya ada sahabat saya, beliau juga rutin bersama kita, Ustadz Mahfuzul Khuluki. Sekalian juga menyapa buat para penonton-penonton kita, karena banyak beberapa juga yang WA, saya mau kenalan dong sama korinya. Bisa disapa Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan penonton setia kajian Islami selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada kajian kita hari ini insya Allah. Tema kita kali ini Ustadz Mahfuz adalah tentang iman dan aman. Iman dan aman. Bagaimana iman yang sudah terpatri di dalam jiwa ini juga mampu memberikan rasa aman buat banyak orang. Kata hadis itu, Bib, kamu diuji keimanannya kalau orang-orang tetanggamu aman dari lisan dan juga tanganmu. Bisa dilanjutkan, Bib. Mulai dari mana iman, kemudian hubungannya sampai kepada tingkat keamanan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, ketika kita berbicara kata iman, diambil dari kata amana yu'minu imanan. Ya. Dan dalam kata itu memiliki banyak makna. Ya. Yang pertama, pengertian iman itu artinya at-tasdiq, yaitu mempercayai. Dan itu kita dapat lihat tercantum dalam surat Yusuf, ayat yang ke-17 yang akan dibacakan oleh Ustaz Mahfuz. Silakan Ustaz. Baik, Habib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا ذهبنا نستبق وتركنا إنا
تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya minta Ustadz Mahfuz untuk sekali lagi izin Habib untuk membacakan artinya supaya masyarakat Indonesia yang sedang menonton ini juga sambil menikmati makna-makna, dan nanti kita akan minta penjelasan lebih dalam dari guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Barangkali apa makna secara terjemahan dari ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allah alam wa rasul bimuradih. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar. Baik. Apa yang kemudian perlu dari ayat ini Habib, yang kemudian kita menguatkan rasa iman kita, rasa percaya diri kita, berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya. Jadi yang pertama makna iman itu artinya tasdik itu, yaitu mempercayai. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf itu datang dengan kesedihan yang dibuat-buat itu, kemudian menceritakan kepada ayahanda mereka Yakub alaihissalam bahwasanya Nabi Yusuf tertinggal di belakang ketika mereka sedang bergembira saling kejar-kejaran satu dengan yang lainnya. Kemudian Yusuf alaihissalam termakan oleh serigala. Kemudian mereka bilang sama ayah mereka, wa ma anta bimu'minin lana. Engkau wahai ayah, ya, tentu tidak akan percaya. Ya. Bimu'minin lana itu tentu tidak. Wa ma anta bimu'minin lana, tentu engkau tidak akan percaya tentang cerita kami. Ya. Nah, ini artinya tasdik tadi itu. Jadi mana iman yang pertama. Yang kedua, mana iman dalam Al-Quran itu yakin. Itu yang termaktub dalam surat Al-Baqarah, ayat yang keempat. Nah, Ustaz Mahfuz silakan membacanya. Itu tentang yakin. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Itu kan tentang yakin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya sebenarnya bukti-bukti itu sudah ada. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, turunkan para rasul. Makanya Allah katakan orang yang beriman itu adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Mereka yang beriman apa yang diturunkan kepada engkau wahai Rasul. Wa ma unzila min qablik, Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kitab-kitab sebelum engkau. Taurat, Zabur, Injil. Wabil akhirati hum yuqinun. Jadi pertama Allah sebut yu'minuna bima unzila ilaika, tapi terakhir Allah katakan wabil akhirati hum yuqinun. Kalau mereka sudah percaya tentang kitab-kitab yang sudah Allah turunkan itu dan percaya sama Al-Qur'an, mereka pasti yakin akan hari akhir. Yakin. Jadi keyakinan itu muncul setelah bukti-bukti nyata itu terpampang jelas di hadapan mereka. Artinya orang yang beriman pasti memiliki keyakinan. Dalam Al-Quran firman Allah yang lain itu, di situ Allah katakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin sejati itu yang memiliki rasa keimanan yang sejati itu adalah mereka yang percaya, amanu billahi wa rasulihi, percaya kepada Allah. Tsumma lam yartabu. Percaya saja belum cukup. Tapi kepercayaan mereka itu tidak pernah ada keraguan sedikit pun. Jadi keyakinan yang mantap berarti kan. Jadi ada percaya, ada yakin. Nah ini makna iman yang kedua. Jadi ada percaya, ada yakin. Kemudian iman ini
yang setelah kita miliki ini tentu pula harus dijawantahkan dalam bentuk ucapan. Wa amalun bil arkan. Ya. Jadi tidak mungkin orang hanya dia memiliki Di kolbunya saja. di kolbunya saja keimanan tanpa ada ekspresi keimanan itu. Nah, ekspresi keimanan itu harus ditunjukkan. Makanya kenapa harus mengucapkan la ilaha illallah. Dan itu harus dilafazkan. Karena itu bukti keimanan. Ya. Makanya dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Baqarah ayat 136 itu Allah jelaskan itu bahwasanya itu perintah Allah kepada kita untuk ucapkanlah amanah. Silakan Ustaz Mahfuz dibaca. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Nah, yang kita ambil dari awal ini Al-Baqarah 136 ini, di situ Allah katakan qulu amanna billah. Ekspresikan, Iya, sampaikan. Allah suruh kita harus ekspresikan itu. Katakanlah kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma unzila ilaina. Dan apa-apa yang telah diturunkan kepada harus itu. Apa salah satu tujuannya sehingga kita disuruh untuk menyampaikan bahwa saya beriman nih. Iya. Supaya apa betul nggak supaya bahwa saya itu menjadi diakui, kemudian merasa diawasi, kemudian merasa aman. Karena memang setelah orang mengikrarkan, orang baru aman. Bahwa Anda yakin bahwa Anda adalah bagian daripada orang yang beriman atau umat Islam. Nah, nanti saya akan minta Beb penjelasan lebih dalam kenapa sih ayat ini menyuruh kita untuk mengekspresikan, menyampaikan rasa yang ada di dalam jiwa kita ini. Disuruh kita untuk mengatakan aman. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kajian Islami, masih bersama dengan guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi, masih juga Ustadz Mahfuzul Khuluki. Tadi ayat yang dibacakan oleh Ustadz Mahfuz di segmen awal tadi adalah yang kemudian kata Habib tadi adalah Qulu amanna, itu adalah perintah oleh Allah kepada kita untuk sampaikanlah iman itu, rasa kepercayaanmu. Seolah-olah benar gak sih Beb? Ini bentuk upaya bahwa setelah Anda mengikrarkan Anda itu beriman kepada Allah, Anda akan aman. Anda akan dijaga. Orang akhirnya tahu, oh ini orang beriman, kita harus berikan hak-haknya seperti orang-orang beriman pada umum. Bisa nggak juga seperti itu alasan daripada qulu aman? Iya, jadi keimanan itu harus ditunjukkan lewat aktivitas. Tanpa aktivitas, maka itu belum berarti iman. Jadi ada aktivitas imani yang kita tunjukkan. Karena kata iman itu juga bisa bermakna amal. Dalam surat Al-Baqarah ayat 140. Amal. Ya, amal perbuatan kita itu iman itu dalam surat Bahkan selalu digandengkan dalam beberapa ayat. Iya. Nah, dalam surat Al-Baqarah 143 itu Allah jelaskan kepada kita itu, "Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum."
Di situ Allah katakan wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menyia-nyiakan iman kalian. Ulama mengatakan Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan iman kalian, artinya Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan amal kalian. Amal yang dilakukan atas dasar iman itu. Nah, dalam hadis Nabi mengatakan iman itu terdiri dari 60 sampai 70 bagian. Ya, cabang. Jadi cabangnya itu sampai segitu. Kemudian afdaluha qaulu la ilaha illallah. Ya. Jadi dengan cabang iman yang paling banyak itu, yang 60 sampai 70 itu, yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha itu ikrar. Apa filosofisnya, Habib? Sehingga la ilallah ini sehingga dijadikan sebagai paling tinggi cabang. Karena Nabi mengatakan afdalu ma qultu ana wan nabiyyu min qabl la ilaha illallah. Di kalimat yang paling afdal yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah. Dan seluruh nabi-nabi ketika mereka datang yang mereka bawa dan lihat tauhid. Bagaimana umat yang mereka bimbing itu hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu cikal bakal keimanan. Cikal bakal keimanan. Maka ketika Rasul mengatakan bahwasanya paling tinggi daripada nilai keimanan itu adalah ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah itu apa? Menyingkirkan hal-hal yang menghalangi duri, yang menghalangi jalan, itu amal kan? Itu jadi amal yang dilakukan itu nilainya iman. Itu yang paling rendah, itu amal perbuatan tersebut. Jadi maka kalau kita kaitkan kata iman dalam Al-Quran, jumlah kata iman dalam berbagai macam bentuk kata dalam Al-Quran itu diulang-ulang sebanyak 45 kali. 45 kali. Kemudian kata lawan kata iman, kata tentang kekufuran, kafir, itu diulang-ulang sekitar 36 kali. Jadi kata iman jauh lebih banyak disebut dalam Al-Quran ketimbang kata kufur. Karena kata kufur diulang-ulang sebanyak 36 kali. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada hamba-hambanya untuk mengambil perhatian serius tentang nilai-nilai keimanan dan jangan sampai berada pada nilai kekufuran. Kemudian sekarang kita bicara tentang rasa aman itu. Iman apa kaitannya dengan rasa aman? Nah, iman dan aman itu tentu tidak pernah bisa dipisahkan. Karena dia satu akar kata. Orang mukmin adalah orang yang mampu menghadirkan rasa aman buat dirinya dan buat orang-orang di sekitarnya. Belum dapat dikatakan dia beriman ketika dia belum mampu menghadirkan rasa aman buat dirinya. Makanya orang mukmin itu dia melahirkan rasa aman, ketentraman jiwa, ketenangan hati untuk dirinya dan juga buat orang-orang yang berada di sekitarnya. Maka banyak sekali kita jumpai ada hadis Nabi yang mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Banyak sekali kata-kata la yu'minu itu menunjukkan bahwasanya Nabi ingin agar umatnya yang telah beriman tidak hanya iman itu untuk dirinya sendiri, tapi menghadirkan iman itu untuk saudara-saudaranya yang berada di sekitarnya. Baik. Soal benar nggak Habib? Kemudian saya juga akhirnya menyimpulkan dari apa yang disampaikan Habib bahwa iman itu tidak hanya internal tapi juga eksternal. Selama ini banyak orang menggaungkan iman itu dalam tataran yang sifatnya normatif internal antara dia dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi lupa ada tadi yang disampaikan Habib bahwa dia juga harus disampaikan, harus diekspresikan dalam bentuk langkah-langkah positif. Itu eksternal, internal dan juga eksternal. Apa yang menurut pemahaman Habib yang menyebabkan banyak orang sekarang imannya itu masih dalam tataran buat dirinya saja, tapi dia belum sampai artinya menjadi gerbang buat orang-orang di sekelilingnya. Itu ada, itu orang dia soleh untuk dirinya, tapi tetangganya mau ngapain juga dia kadang nggak pikirin mau makan atau enggak, udah makan apa belum. Gimana Bib? Apa penyebabnya? Kita dalam Islam ini diajarkan untuk memiliki kesalehan dua dimensi, soleh secara spiritual dan soleh secara spiritual, dan itu harus jalan berimbangan. Jadi soleh secara spiritual dan soleh secara sosial itu jalannya berimbangan, tidak boleh tidak berimbang. Dan kita dilarang sama Allah Subhanahu wa taala untuk mencampur adukan keimanan kita dengan kegelapan atau dengan kezaliman atau dengan hal-hal buruk. Dilarang itu. Dan itu Allah sebut dalam surat Al-An'am itu ayat 82. Silakan dibaca. Silakan Ustaz Mahfuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين آمنوا ولم
آمنوا وهم مهتدون. Jelas banget ya. Alladzina amanu. Yaitu orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin. Yaitu mereka orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Apa itu? Kejahatan. Maksudnya dia beriman sekaligus dia zalim. Dia beriman tapi dia sering berbuat jahat. Dia beriman tapi dia masih maksiat. Dia beriman tetapi dia masih menyakiti tetangganya. Ini bukan karakter orang mukmin. Makanya Allah sebut di sini. Orang mukmin itu yaitu dia beriman dan dia tidak mencampuri imannya itu dengan kejahatan. Setelah dia beriman, keimanannya itu diiringi dengan perbuatan baik. Ya. Itu yang dilakukan. Kemudian Allah bilang apa? Kalau dia tidak mencampuri imannya itu dengan perbuatan jahat itu, Allah katakan ulaika lahumul amnu. Ada kata aman di situ. Mereka orang-orang yang mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman. Masya Allah. Aman secara emosional dan juga secara sosial gitu. Merasakan rasa aman buat dirinya dan menciptakan aman. Orang kalau dia buat jahat, dirinya nggak nyaman juga. Betul. Merasa dikejar-kejar oleh dosa dan kesalahan. Dia menciptakan rasa aman buat dirinya dan menebar rasa aman bagi orang-orang yang di sekitarnya. Dan Allah katakan beriku, wahum muhtadun. Dan orang-orang seperti ini, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bukan hanya aman yang dijamin, tapi diberikan petunjuk oleh Allah. Petunjuk. Berapa banyak orang mengatakan dia beriman, ya, tetapi dia tidak mendapatkan petunjuk. Kenapa? Karena dia masih mencampuri imannya dengan kejahatan, dengan keburukan. Nah, dalam firman Allah yang lain surat Al-An'am juga ayat 48, itu di situ Allah jelaskan juga, wa ma nursilul mursalina. Tidaklah kami Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul-rasul yang kami utus tersebut illa mubasyirina wa mundzirin. Kecuali kami utus mereka untuk apa? Memberikan kabar-kabar gembira dan munzirin. Apa itu munzirin? Peringatan. Bukan nakut-nakuti. Karena ciri khas orang beriman seperti para rasul-rasul itu, mereka hanya menyampaikan berita gembira dan peringatan saja. Tidak menakut-nakuti. Tidak mengancam. Maksudnya menakut-nakuti seperti apa, Beb? Yang selama ini dakwah dengan cara menakut-nakuti, dengan cara mengancam, dengan cara menekan, mengintimidasi, itu bukan praktek orang-orang yang beriman. Oh, Masya Allah. Ya, bukan praktek orang. Karena Allah bilang ini jelas dalam Al-Quran. Al-An'am 48 itu, kami tidak utus para rasul illa mubasyirina wa munzirin. Jadi ketika dia berdakwah nggak sedikit-dikit masuk neraka. Sedikit-dikit masuk neraka, kamu gak masuk surga. Iya kan, cerita tentang neraka dan surga itu ada dalam Al-Quran. Tentang ganjaran yang bakal didapatkan memang ada betul. Tetapi disampaikan dalam bentuk peringatan. Bukan dengan memvonis. Allah bilang sama Nabi Muhammad SAW, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Karena Allah bilang sama Nabi, berikanlah peringatan. Sesungguhnya engkau wahai Rasul sebagai pemberi peringatan. Kasih tahu, kabari. Lasta alaihim bimusaitir. Allah bilang sama Nabi, engkau tidak memiliki tidak memiliki atas mereka kemampuan untuk menguasai mereka atau mengendalikan mereka sepenuhnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menuntun engkau, yang membantu engkau wahai Rasul. Maka di sini dikatakan faman amana wa aslaha. Lanjutan ayat itu. Jadi setelah Allah katakan para rasul-rasul tersebut itu mereka sebagai mubasyirin wa mundzirin, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kemudian di situ Allah katakan faman aslaha. Faman amana wa aslaha. Maka siapa saja di antara mereka yang amana, artinya mereka yang beriman. Percaya atau merasakan rasa aman di situ. Dalam keimanan mereka. Wa aslaha, yaitu mendapatkan kebaikan. Kebaikan atas apa? Atas keimanan yang telah disampaikan oleh para rasul-rasul tersebut. Fala khaufun alaihim. Dia gak ada rasa takut. Aman soalnya. Betul. Jadi kalau seumpamanya orang ketika dia mendapatkan ajakan dalam agama terus ada ketakutan, berarti ajakannya tidak menimbulkan rasa aman. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
Jadi orang beriman dia itu nggak takut dan juga nggak sedih. Karena banyak nih Bib, artinya orang sekarang penyakit paling banyak dihinggapi banyak orang saat ini namanya itu adalah anxiety, cemas yang berlebih, takut mati, takut hilang pekerjaan, takut ditinggal anak, istri dan sebagainya. Bagi orang beriman, enggak Bib ya. Nanti kita akan mendalami lebih dalam lagi terkait dengan tema kita. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI membahas tema tentang iman dan aman. Saya ke sahabat saya dulu, Ustadz Mahfuz. Ustadz, tadi sempat saya bilang bahwa sekarang itu masyarakat banyak anak-anak muda mengalami khawatir, takut yang berlebih. Kemudian sedih yang berlebih. Bisa nggak sih menurut Antum nih bahwa itu juga bisa jadi karena ada hal yang belum selesai dengan jiwanya, maksudnya dengan kedekatan dia, urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau bagaimana? Atau ada nggak mendengar cerita orang-orang gelisah, sedih, malah ketemu orang takut gitu? Ya, betul. Tidak jauh dari rasa was-was sebenarnya. Was-was, betul ya. Bagaimana kita pernah mendengar bahwa was-was itu datangnya juga kan dari setan. Kan begitu ya. Tetapi memang tentunya itu perlu dikendalikan juga dengan bagaimana kedekatan kita dengan Allah, dengan kita rajin baca Quran, dengarkan pengajian seperti ini. Saya rasa hal-hal yang seperti itu bisa hilang dengan jalan seperti tadi gitu ya. Perlu waktu memang gitu ya, tetapi ketika kita menjalaninya dengan betul-betul sabar, ikhlas, insya Allah saya rasa itu bisa hilang dengan sendirinya. Betul. Soalnya ini kemudian menjadi penyakit yang betul. bahkan menjadi kesehatan mental, Bib. Kalau menurut saya nih, Habib, bahwa ini adalah bentuk dari upaya bersama memang. Saya yakin manusia-manusia beriman itu perlu lagi-lagi menurut saya mungkin makna beriman ini lebih diaktualkan. Tidak hanya sifatnya internal, tapi juga eksternal. Ketika iman dimaknakan secara eksternal seperti tadi islah, kemudian mubasyirin wa munzirin, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Saya yakin lama-lama jiwa-jiwa yang sedikit layu itu lama-lama bergerak lagi. Apalagi Bib, untuk perlu menjadi optimisme kita sebagai manusia beriman. Jangan sedih, semuanya udah diatur oleh Allah. Apalagi Bib yang perlu diberikan semangat buat mereka supaya rasa aman dalam jiwanya itu selalu dijaga. Ya, kita berbicara tentang iman dan aman ini memang tidak bisa dipisahkan seperti saudara kembar ini mereka. Nabi kan pernah bilang itu, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, sampai 3 kali Nabi sebut. Sahabat-sahabat ketika mendengar Nabi mengucapkan itu, demi Allah tidak beriman seseorang, demi Allah tidak beriman seseorang, demi Allah tidak beriman seseorang. Mereka tanya, man ya Rasulullah, siapa itu? Terus Nabi Muhammad SAW mengatakan, alladzi la ya'manu jaruhu ba'iq. Yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari perbuatannya, sikapnya, perilakunya, kejahatannya. Termasuk lisannya. Jadi tetangganya tidak merasa aman dari perbuatan jahatnya. Jadi seberapa seringnya dia di masjid sekalipun, seberapa kuatnya dia melaksanakan ibadah puasa di siang hari, tetapi ketika tetangganya tidak merasa aman dari perilaku buruknya, maka kata Nabi, la yu'min, demi Allah dia tidak beriman. Maka seorang mukmin itu sebenarnya dia harus memahami tentang esensi keimanan yang hakiki tersebut. Karena orang mukmin biasanya dengan keimanannya itu dia menghadirkan dan menjamin rasa aman. Ini ada cerita ketika Fathul Mekkah itu. Itu
Itu kan Nabi datang, Nabi mengabarkan kepada orang-orang Mekah itu tentang bagaimana Nabi menjamin keamanan hidup mereka. Yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman, kata Nabi. Kan ada kata aman itu. Yang masuk ke Masjidil Haram aman. Kemudian ada sahabat Nabi namanya Umair. Dia punya teman dekat banget namanya Sofwan. Sofwan ini ketika Nabi masuk ke Mekah, kabur dia. Lari ke Jeddah. Lari ke Jeddah. Ya, lihat pasukan Nabi banyak kan, lari ke Jeddah. Umair ini dia cari. Dia pingin ketemu sama temannya. Karena Umair sudah masuk Islam. Dia kangen sama temannya, lama nggak ketemu. Dia pingin ajak temannya. Karena Nabi menjamin keamanan. Dia datang ke rumahnya Sofwan, kata kerabat-kerabatnya udah kabur, udah nggak ada. Karena dia takut mendapatkan hukuman dari Rasulullah. Kemudian kemana dia perginya? Lari ke Jeddah. Ini Umair datang bilang sama Rasul, ya Rasulullah, saya cari teman saya Sofwan, teman akrab saya, teman main saya masa kecil. Saya rindu sama dia. Kenapa terus? Saya ke rumahnya nggak ketemu dia. Dia pergi ke Jeddah. Dia pergi ke Jeddah. Dia lari karena dia takut sama engkau. Kata Nabi, kenapa dia takut? Aku jamin keamanan semua mereka. Terus kata Umair, ya Rasul, aku mau nyusul dia. Mau kabarkan kepada dia. Tapi saya minta bukti bahwasanya engkau jamin keamanannya. Nabi lepas selendangnya. Masya Allah. Nabi kasih kepada Umair, pergi cari dia. Tunjukkan selendang saya ini, bukti saya jamin aman buat dirinya. Larilah Umair ini ke sana. Sampai di Jeddah, ternyata Sofwan sudah menuju pelabuhan. Mau berlayar, naik perahu. Dikejarlah sama Umair. Umair kejar sampai di pelabuhan. Dia lihat Sofwan, dia panggil Sofwan. Sofwan bilang, jangan dekat-dekat. Nah, dia tahu ini sudah masuk Islam soalnya, sahabat dia. Ngapain kau dekat-dekat? Jangan dekat-dekat. Enggak, saya mau jemput engkau. Enggak mau saya dijemput. Kau mau bawa saya ketemu dengan Muhammad SAW? Iya, saya mau bawa ketemu dengan dia. Jangan nanti saya dihukum. Enggak, kau enggak bakal dihukum. Rasul orang yang baik, penyayang, penyantun, dan dia menjamin keamanan buat dirimu. Apa buktinya? Nih, saya bawa sorbannya. Akhirnya kembali. Ketika kembali, Sofwan datang temui Nabi. Kata teman saya ini, kau jamin keamanan saya? Iya, kau aman bersama saya. Terus kata si Sofwan bilang sama Rasul, tapi saya belum mau masuk Islam. Saya minta dikasih waktu 2 bulan untuk fikir-fikir lebih dulu. Lihat jawaban Nabi. Nabi nggak bilang kepada, kamu ini udah saya jamin keamanan kamu segala macam, malah tawar-menawar. Enggak. Dia bilang sama Nabi, saya minta waktu 2 bulan. Apa kata Rasul? Tidak apa-apa. Bahkan kalau kau minta 4 bulan pun saya kasih, kata Nabi. Terserah katanya. Tetapi ketika dia melihat akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bilang 4 bulan, silahkan kau pergi. 4 bulan pun tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Belum sampai 2 bulan, Sofwan datang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Itu Umair menangis bahagia melihat teman terdekatnya akhirnya memeluk dalam Islam. Gara-gara apa? Nabi menjamin rasa aman buat dirinya. Jadi orang mukmin harus ikut seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menggembirakan. Seorang pendakwah itu berikan rasa aman. Ya. Dan rasa aman itu Allah yang turunkan kok. Ya. Makanya dalam surat Fussilat ayat 30 itu Allah jelaskan tuh bahwasanya bagaimana karakter orang mukmin itu ketika mereka sudah mengatakan Rabbunallah, apa yang Allah turunkan. Ya. Silakan dibaca. Kita akan dengarkan dari Ustaz Mahfuz Hulki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Silakan Beb, langsung apa kandungan dan juga ini mungkin menjadi optimisme bagi kita yang masyarakat beriman. Iya, jadi itu kan janji Allah. Allah mengatakan sesungguhnya ya orang-orang yang mereka yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami Allah.
Dan tidak hanya berkata saya, tapi summastaqamu. Lalu dia tetap bertahan dengan ucapannya itu, lewat praktek perbuatannya, dengan keimanannya yang begitu sungguh-sungguh setelah mengatakan Allah. Kalau bilang Rabbuna Allah berarti ada keimanan di situ. Sandarannya kuatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tumpuan paling tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan? Tatanazzalu alaihimul malaika. Ya. Allah turunkan kepada mereka malaikat-malaikat yang mendampingi mereka, menjaga mereka, melindungi mereka. Dan apa yang Allah katakan berikutnya? Alla takhafu wa la tahzanu. Itu malaikat-malaikat bilang jangan takut, jangan sedih. Orang yang imannya tinggi tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Dan Allah berikan juga apa? Berita gembira kepada mereka tentang surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai iman itu selain menghadirkan rasa aman itu, nilai iman juga menjanjikan surga yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau memang janji seperti itu, apalagi yang perlu kita khawatirkan? Jadi manusia beriman itu sebenarnya dia lepas dengan urusan hal remeh-temeh yang terbayang di kepalanya, urusan masa depan, urusan jiwanya, urusan ini, urusan itu. Nah, Beb, gimana pertanyaan berikutnya adalah langkah-langkah kita supaya menumbuhkan iman ini, supaya terus tumbuh dengan iman yang memadukan antara amanu dan amilus sholihat. Allah itu salah satu namanya di Asmaul Husna, Al-Mu'min. Apa itu Al-Mu'min? Maha terpercaya. Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hasyr ayat 23 itu Allah jelaskan wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia Allah Subhanahu wa taala Al-Malik. Yang memiliki segala macam bentuk kekuasaan dan kerajaan. Al-Quddus yang maha suci. As-Salam yang maha sejahtera. Al-Mu'minul Muhaimin. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min. Maha terpercaya. Artinya kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala yang kita percayai, yang memberikan rasa keamanan. Al-Mu'min yang memberikan rasa aman. Baik. Mudah-mudahan kita menjadi manusia mukmin dan juga manusia yang selalu diberikan diliputi hati yang aman. Amin. Jauh dari rasa takut dan bersedih. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI. Mudah-mudahan kajian ini terus memberikan pencerahan, semangat dan optimisme bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saya kembali akan minta lagi nih, kalau tadi disinggung tentang iman dan juga aman. Innalladzina amanu wa amilus sholihat, orang beriman itu juga aslahu, dialah khaufun alaihim walahum yahzanun. Saya ingin bagaimana pesan-pesan keimanan dari Nabi sehingga iman ini terus dirawat, dijaga sehingga meskipun zaman sudah sangat canggih. Makanya tadi saya teringat Beb, ketika Habib bilang bahwa kita itu diuji keimanan kalau tetangga kita baik. Sekarang itu mungkin followers kita ya. Jadi follow dan followers kita itu untuk mengukur keimanan kita di media sosial. Kalau ada dari followers kita masih terganggu dengan postingan kita. Kalau ada dari postingan kita yang membuat orang tersakiti. Beb, apa pesan-pesan keimanan dari Nabi Muhammad SAW? Ya, kata sahabat-sahabat Nabi itu, kata mereka ma khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tidak pernah berkhutbah kecuali Nabi sering mengucapkan
illa qal, kecuali dia mengucapkan la imana liman la amanatalah. Ya. Tidak ada nilai keimanan bagi mereka yang tidak memiliki amanah. Ya. Wala dina liman la ahdalah. Dan tidak dianggap orang itu memiliki agama kalau orang tidak memiliki, tidak menepati janjinya, tidak menjalankan janjinya. Berarti iman itu dekat sekali dengan nilai amanah. Karena orang yang menjalankan amanah berarti dia pasti akan menciptakan rasa aman. Ya. Dan kalau kita bicara tentang rasa aman, maka rasa aman itu akan terwujud kalau kita betul-betul taat kepada Allah dan menjaga ibadah dengan sungguh-sungguh. Ya. Di akhir surat Al-Quraisy itu Allah mengatakan, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Oh. Jelas sekali. Jadi Allah bilang, maka sembahlah dia Allah Rabb, Ya. pemilik Ka'bah. Allazi at'amahum min ju'. Alladzi at'amahum min ju'. Dia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan bagi orang yang lapar. Wa amanahum min khauf. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang Memberikan menghadirkan rasa aman bagi yang takut. Jadi karakter orang mukmin jangan lepas dari ini. Kalau lepas dari ini, berarti dia belum betul-betul menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah betul-betul menyembah Allah, praktek ibadah kita sudah baik, sudah bagus, Allah turunkan itu dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita. Ketenangan dalam jiwa. Kenapa kemudian, Beb, ini menarik lagi-lagi ini. Soal ayat ini banyak yang perlu banyak orang mendengar ayat ini. Wa amanahum min khauf. Allah yang membuat dan mengatur orang rasa takut. Penyakit takut banyak memang sekarang, Beb. Lagi-lagi sering saya sampaikan di sini. Orang takut itu, takut ketemu orang itu ada, Beb. Sampai dia tuh di depan pintunya aja nggak berani keluar. Ini kan luar biasa. Gimana mereka berperang melawan dirinya. Ya. Orang itu kalau sandarannya begitu kuat hanya kepada Allah, maka ketakutan dia yang paling tinggi hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Makanya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah itu, ayat 41 kalau tidak salah, itu Allah berfirman, wa iyaya fattakun, gitu Allah. Dan hanya kepada aku, Allah, maka takutlah engkau. Artinya, hamba Allah yang ketakutannya yang paling puncak hanya kepada Allah, Allah akan buat dirinya berani berhadapan dengan apapun, masalah apapun, problem apapun. Dan manusia seperti apapun, kekuatan sebesar apapun. Pernahkah kita lihat para rasul-rasul itu takut? Mereka menjadi tidak takut. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan kepada mereka untuk jangan takut. Kita ingat Musa dan Harun alaihi wassalam. Itu ketika ada kegelisahan ketika mereka harus berhadapan dengan Fir'aun. Apa Allah katakan? La takhafa. Kalian berdua jangan takut. Ya. Allah mengatakan, innani ma'akuma. Sesungguhnya aku Allah bersama kalian berdua. Dan kata Allah lagi apa? Aku lihat dan aku dengar. Aku pantau kalian. Aku dengar kalian, kata Allah. Tapi kata hiburan dari Allah di depan apa? La takhafa, jangan takut. Akhirnya Musa dan Harun alaihi wassalam itu tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena mereka datang menghadapi Fir'aun dengan iman yang sudah tebal. Atas keyakinan. Dan akhirnya Allah hadirkan rasa aman dalam diri mereka itu untuk menghadapi orang yang menakut-nakuti mereka. Jadi ketika Allah bilang wa iyaya fattakun dalam surat Al-Baqarah tadi itu, takutnya hanya kepada Allah. Dan dia tidak akan resah dengan yang lainnya. Baik. Ada lagi tidak Bib, dalam sejarah Islam seperti Umair, tadi Sofwan, yang kemudian orang itu kalau berada di lingkungan Nabi, di sekeliling Nabi, kemudian dia itu nggak ada takut. Karena dulu di awal-awal fase dakwah Nabi itu kan ada rasa takut ketika mengikrarkan saya beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dia takut menyampaikan itu karena akan dihajar. Dia kalau ada orang mengaku beriman harus siap dilindas kepalanya. Gitu. Seperti siapa? Bilal bin Rabah. Di zaman sekarang. Gitu. Ya, kita tahu ada sahabat Nabi. Di sahabat Nabi bermacam-macam. Ya, ada yang tidak tahan. Kemudian harus akhirnya menyembunyikan keimanannya. Ada yang berani menunjukkan keimanan seperti Bilal bin Rabah. Ada yang berani menunjukkan keimanannya seperti Abdullah bin Mas'ud. Yang datang ke
di sekitar Ka'bah dan melantunkan surat Ar-Rahman. Dan dia ditimpuk dengan batu, dipukul dengan kayu sampai dia berdarah, tapi dia tetap melantun surat Ar-Rahman. Dan ketika itu dia sampai jatuh dan diangkat, digotong oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain, dan mereka katakan kepadanya, jangan ulangi lagi. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wallahi, kalau kalian tanya mau datang lagi, saya mau datang lagi ke situ, mau baca lagi. Karena imannya begitu tebal, begitu kuat. Jadi tentu Ammar bin Yasir beda sama Bilal bin Rabah sama Abdullah bin Mas'ud. Nah, kita mengambil banyak kisah-kisah para sahabat-sahabat Nabi untuk sebagai kaca perbandingan dalam kehidupan kita. Untuk kita praktekkan bagaimana kita meniti jalan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita berdoa mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah, diberikan ketenangan, jangan ada lagi yang galau, mikir yang tidak-tidak. Insya Allah dengan iman yang sifatnya internal dan eksternal di dalam kehidupan kita akan menjadi orang-orang yang aman, terhindar dari rasa takut dan juga sedih. Saya akan minta kepada sahabat saya Ustadz Mahfuz untuk sebagai pesan-pesan dan juga kesimpulan pada kesempatan kali ini. Silakan Ustadz Mahfuz. Baik. Terkait dengan tema iman dan juga aman. Setiap orang yang mempunyai keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, ya perlu membuktikan bahwa dia memberikan rasa aman untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang di sekitarnya. Dan tadi ayat-ayat Quran menyampaikan la khaufun wala hum yahzanun. Nah, maka di situ disampaikan bahwa jangan takut dan jangan bersedih, bahwa memang jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mengaplikasikan iman kita, maka akan Allah turunkan juga rasa aman dalam hati kita, insya Allah. Baik. Terima kasih Ustadz Mahfuz. Terakhir kepada guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi, saya minta untuk memberikan pesan-pesan buat seluruh masyarakat Indonesia. Wahai insya Allah masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beriman, akan turun keamanan buat bangsa dan juga negara ini. Habib. Imam Bukhari rahimahullah pernah mengatakan, aku telah berjalan dan bertemu lebih dari 1000 ulama di penjuru dunia. Dan kata beliau, aku tidak pernah melihat mereka berselisih tentang iman itu adalah perkataan dan perbuatan sekaligus. Dan mereka pun tidak berselisih ketika mengatakan bahwasannya iman itu bisa naik dan bisa turun. Maka ketika kita merasa iman kita turun, jangan bersedih. Cepat-cepat kita bangkit kembali. Karena iman itu dia pasti naik dan turun. Dan kita topang keimanan kita untuk naik kembali dengan amal-amal saleh. Dan keyakinan yang begitu tinggi, begitu besar dan paripurna hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih kepada guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi, Ustadz Mahfuzul Huluki, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, mungkin refleksi daripada apa yang disampaikan oleh guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi tadi, bahwa iman selalu dihubungkan dengan amal saleh, karena memang iman itu harus dibuktikan dengan amal nyata. Orang belum dikatakan iman secara sempurna kalau belum menyampaikan atau belum menjadi contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Sampai-sampai kata Nabi, kau percuma sholat, tapi kalau tetanggamu masih kau sakiti. Terima kasih. Saya Muhammad Hizbullah mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي